1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat, yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam pembelajaran. Tidak terasa ya, pada hari ini kita telah memasuki subtema 2 di tema 7, yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Dan kita menginjak ke pembelajaran 1 dan 2. Anak-anakku, bagaimana keadaannya pagi ini? Mudah-mudahan Ananda beserta keluarga di rumah selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidaklah mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Pada gambar ini, terlihat Bapak Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa itulah yang memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Anak-anakku, peristiwa proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Anak-anakku, pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 9 dan 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi,
telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa, zaman Jepang, atau pukul 10 waktu Indonesia Barat, telah berdatangan ke Rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, acara yang disusun antara lain, yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Dan yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, upacara proklamasi kemerdekaan ini berlangsung tanpa protokol. Latif Hendra Diningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Dengan bunyi sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka Merah Putih ini dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Latif Hendra Diningrat. Kemudian, Sang Merah Putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Anak-anakku, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, adapun peristiwa sebelum atau menjelang teks proklamasi kemerdekaan, yaitu yang pertama adalah pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau disebut juga Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman Wedio Diningrat dan bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan
untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI ini mengadakan sidang resmi dari tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, peristiwa yang kedua adalah pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diganti oleh PPKI atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI ini mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, adapun peristiwa menjelang beberapa sehari peristiwa proklamasi itu terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal ini bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Bung Karno dan Bung Hatta beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah melalui perdebatan dan ditengahi oleh Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Soekarno-Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di tempat itulah mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Kemudian, kantor berita Domei, sekarang menjadi kantor berita Antara, Syahrudin, berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio Waidan. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada FUS untuk segera disiarkan melalui radio. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar harian,
Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Kemudian, pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Yang kedua, sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai dukungan rakyat, dilaksanakanlah rapat raksasa di lapangan IKADA, Ikatan Atletik Jakarta, di Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Anak-anakku, dari bacaan yang baru saja kita baca, terdapat beberapa kosakata pada bacaan tersebut. Kita akan mendapatkan beberapa kosakata baru, yaitu kosakata baku dan arti katanya. Kemudian kosakata tidak baku dan beserta artinya pula. Kosakata baku di dalam bacaan tersebut diantaranya adalah yang pertama, ada yang bacaan dengan kata proklamasi, ya. Proklamasi artinya pemberitahuan secara resmi kepada seluruh rakyat. Yang kedua, ada kata sekutu. Nah, sekutu artinya serikat, gabungan, federasi beberapa negara. Yang selanjutnya juga ada kata perundingan. Nah, artinya proses, cara, perbuatan berunding atau merundingkan. Pembicaraan tentang sesuatu hal. Perembukan, permusyawarahan. Nah, sedangkan untuk kosakata tidak bakunya, ada kata memproklamirkan, ya. Nah, kemudian setelah kita menemukan kosakata baru dari bacaan, baik itu kosakata baku atau kosakata tidak baku, kemudian kita juga dapat mengelompokkan teks narasi sejarah itu dengan menggunakan peta pikiran. Nah, peta pikiran merupakan suatu cara mencatat dan memetakan ide atau gagasan yang kita dapatkan setelah membaca atau mendengarkan suatu teks secara kreatif dan efektif. Caranya yaitu dengan menggunakan peta pikiran yang dapat dilakukan dengan menggunakan kata tanya. Nah, sebelum membuat peta pikiran, kamu perlu memahami terlebih dahulu isi teks narasi sejarah secara keseluruhan. Catatlah informasi penting dari teks tersebut dan kelompokkan berdasarkan kata tanya, baik itu apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah itu, informasi-informasi tersebut dapat kita sajikan ke dalam bagan peta pikiran. Contohnya, pertanyaan, kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Nah, bisa dijawab berdasarkan bacaan yang telah kamu baca pada bacaan tersebut. Kemudian yang kedua, siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Siapakah yang mempelopori peristiwa Rengas Dengklok? Apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Dan selanjutnya. Nah, anak-anakku, pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu adalah tonggak sejarah sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, seperti tercantum dalam lagu Hari Merdeka. Pasti Ananda semua sudah hafal bagaimana lagu Hari Merdeka.
Ananda bisa cek ya lagunya, contoh lagunya di video Ibu yang sebelumnya. Ketika menyanyikan lagu Hari Merdeka ini, bisa juga diiringi dengan gerak tari. Nah, gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari ini akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Nah, selain musik atau iringan tariknya, keindahan gerak juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tariknya. Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dan perpindahan tempat satu ke tempat lainnya pada saat melakukan gerak tari. Anak-anakku, menurut jenisnya ada 3 bentuk karya tari, yaitu bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Bisa Ananda lihat di dalam gambar ya. Ini adalah tari tunggal, berarti dia hanya menari satu orang. Kemudian tari berpasangan yang terdiri ada atas satu orang pria dan satu orang wanita. Dan tari berkelompok yang artinya penarinya lebih dari 2 orang. Anak-anakku, pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, perlu Ananda ketahui bersama bahwa perubahan wujud benda itu ada 2 macam, yaitu perubahan wujud benda yang dapat kembali ke bentuk semula dan perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Misalnya, air yang membeku menjadi es atau es krim yang mencair saat didiamkan di ruang terbuka. Namun, benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan. Misalnya, air yang telah berubah menjadi es dapat kembali berubah menjadi air jika didiamkan atau dipanaskan. Air yang dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi es, yaitu dengan proses membeku. Nah, akan tetapi ketika es dikeluarkan, nah seperti pada gambar, kemudian dipecahkan es hingga berukuran kecil dan meletakkannya di dalam mangkuk. Nah, kemudian si es tersebut diletakkan di bawah panas terik matahari selama beberapa menit, maka es batu tersebut akan berubah menjadi mencair. Dan mencair ini berarti kembali ke bentuk semula. Nah, ini adalah proses bagaimana perubahan wujud benda dapat kembali ke bentuk semula. Yang tadinya air, kemudian berubah menjadi es batu, dan kemudian berubah kembali menjadi mencair, menjadi air setelah dipanaskan. Nah, demikianlah anak-anakku pembelajaran yang dapat kita laksanakan pada hari ini. Mari kita simpulkan bersama apa yang telah kita pelajari. Betul sekali bahwa pada hari ini kita telah belajar bagaimana peristiwa pembacaan teks proklamasi itu berlangsung, serta peristiwa-peristiwa penting apa sajakah yang terjadi seputar proklamasi kemerdekaan, baik itu sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian kita juga telah belajar tentang bagaimana mencari kosakata baku dan tidak baku, serta mengelompokkan informasi teks narasi sejarah dengan menggunakan peta pikiran.
Dan yang terakhir, kita juga telah belajar bagaimana perubahan wujud benda yang dapat kembali ke bentuk semula. Nah, demikianlah anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatian Ananda semua. Baiklah anak-anakku, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.